Halo, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Welcome back to the Andrew David channel. My quality time with Jesus. Amin. Great. Pagi ini saya akan bawakan tema menyelesaikan yang lama dan memulai yang baru. Ya, Amsal 19 ayat 21 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ya, masih ingat pada waktu tahun baru itu, ya, lalu ada harapan-harapan baru. Ya, kita semua pasti punya daftar panjang ya, resolusi yang ingin dicapai ya, dalam tahun yang baru ya, 2025. Wow, ya, namun ingat ya, pernahkah kita berhenti ya sejenak untuk bertanya, apakah rencana-rencana ini sejalan dengan rencana Tuhan? Nah, ini penting ini. Karena Tuhan sudah punya rencana besar atas hidup kita. Jadi kita ya perlu menyelaraskan setiap rencana kita dengan rencananya. Caranya yaitu meminta Dia ya menuntun kita untuk menemukan ya rencana spesifik apa yang perlu kita lakukan ke depan ya, sehingga ketika kita mengerjakannya kita akan mencapai keberhasilan. Alright ya, amin. Oke, kita masih punya beberapa hari ke depan ya. Ya, sudah masih memasuki 2025 ya, meskipun sudah bulan April kan. Tahu-tahu sudah bulan keempat ya. Ya, kita perlu menemukan isi hati Tuhan atas hidup kita ya. Mari ambil waktu ya ini untuk bergumul bersama Dia jika Anda sungguh-sungguh ingin melihat perubahan atas hidup Anda. Mulailah melakukan beberapa hal ya. Dengar baik-baik, perhatikan. Pertama ya, satu, mulai dengan firman-Nya. Ambil waktu pribadi Anda setiap hari ya untuk merenungkan firman Tuhan dengan kacamata iman. Lalu mulai ya gali pesan apa yang Tuhan ingin Anda hidupi. Kedua, berdoalah meminta petunjuk Tuhan. Saat berdoa penting untuk kita tidak menjadi pendoa yang menawarkan beragam daftar permohonan ya, list belanjaan ya. Seperti itu ya. Jangan pernah itu ya menawarkan beragam daftar permohonan. Sebaliknya mintalah bantuan Roh Kudus untuk menyingkapkan isi hati Tuhan di dalam hati Anda semua. Nantikanlah Roh Kudus berkarya. Ketiga, sharing ya dengan orang-orang terdekat Anda, istri atau mungkin mentor rohani kita ya. Mereka bisa pasangan yang perlu kita sharing ya, pasangan mentor atau seseorang yang dewasa secara rohani. Mintalah bagaimana mereka memberikan pandangan atas setiap hal yang sedang Anda lewati dan akan lewati ke depan ya. Dengarlah apa yang mereka sampaikan dengan rendah hati dan libatkan ya Roh Kudus untuk meyakinkan hati Anda tentang hal tersebut. Alright. Ketika Anda mulai menyusun ya setiap rencana dengan hal-hal di atas, ya Anda akan merasakan perasaan yang penuh keyakinan dan damai. Bahkan membuat kita lebih termotivasi karena menyadari bahwa Anda tidak hanya membuat Tuhan sebagai bagian dari rencana Anda ya, melainkan menjadikan rencananya sebagai bagian dari tujuan Anda. Ya, ini penting ya. Nah, kita perlu ya menengok ya ke belakang. Anda akan melihat dengan jelas bagaimana tangan Tuhan bekerja mendatangkan keberhasilan ya.
Percayalah, dengar baik-baik. Perhatikan ya, perhatikan saya ke depan. Ya, trust me when you look back. Ya, you will see clearly how God's hand work to bring success. Ya, percayalah, ketika Anda melihat ke belakang, Anda akan melihat dengan jelas bagaimana tangan-tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan keberhasilan. Wow, luar biasa ya. Inilah kita bersyukur ya. Mari renungkan satu firman ini sebagai penutup ya. Saya selalu ulang-ulang bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, ya kan? Tapi keputusan Tuhanlah yang bijaksana ya. Amsal 19 ayat 21. Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Indonesia for Christ, Indonesia for all nation. Tuhan Yesus memberkati. Amin.